Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu pecahan biasa dan pecahan campuran, kalian bisa lihat dalam video sebelumnya mengenai macam-macam bentuk pecahan ya, atau jenis pecahan. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Saat kalian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu harus ada satu syarat yang terpenuhi. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah angka pembilangnya harus lebih besar dari angka penyebut. Syaratnya ya. Contoh, jadi kita ambil contoh bentuk pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi contohnya adalah 3/2, 9/4, 15/8 ya, 45/20 misalkan, atau 117/35. Nah, itu dia ya, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi itu kuncinya, angka pembilang harus lebih besar dari angka penyebutnya, baru bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, itu ya. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, baru bisa kita ubah. Tapi kalau misalkan 1/2, 3/5 misalkan, atau 5/16, nah ini adalah bentuk-bentuk pecahan biasa yang tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah dengan cara dibagi. Misalkan 3/2 mau kita ubah ke pecahan campuran, jadi dibagi. Bagi yang belum tahu bagaimana cara membagi ya, membagi kurung, silakan lihat video kakak sebelumnya mengenai bagaimana cara membagi kurung yang benar ya. Silakan lihat. Oke, kita mulai. Jadi yang dibagi adalah 3 ya. 3 dibagi 2. Pertanyaannya bisa dibalik kalau kalian bingung. 2 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 3 ya, berarti 2 kali 1 ya, 1 kali 2 kurangi sisa 1 gitu. Nah, karena tidak ada lagi angka yang turun, berarti pekerjaan kita selesai. Maka hasilnya /1, kakak tulis di sini, 1/2 begitu. Perhatikan tanda panahnya. Hasil bagi itu menjadi bilangan bulatnya ya. Lalu sisa pembagian itu menjadi pembilang, dan pembaginya itu menjadi penyebutnya gitu ya. Kakak ambil contoh lain, misalkan 9/4 deh tadi ini ya, 9/4. Kita bagi kurung seperti ini ya. 9 dibagi 4, atau pertanyaannya dibalik, 4 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 9, yaitu 2 ya. 2 taruh di sini. Lalu habis dibagi adalah dikali. 2 kali 4 sama dengan 8, kurang sisa 1. Tidak ada lagi angka yang turun, berarti pekerjaannya selesai. Maka hasil pengubahannya menjadi pecahan campuran adalah 2/1/4 gitu ya. 2
hasil pembagian menjadi bilangan bulat, sisa pembagian pembilang, pembaginya menjadi penyebut. Cukup jelas sampai sini ya. Polanya seperti itu. Jadi kalian dapat kesimpulan bahwa penyebut tidak pernah berubah ya. Kalau di sini 2, ya di sini juga hasilnya kan 2. 4, ini juga 4. Kakak ambil contoh lagi yang lain. 15 per 8 ya misalkan. 15 8 gini ya. 15 dibagi 8 hasilnya adalah 1. 1 kali 8 8 kurangi sisa 7. Tidak ada lagi angka turun, berarti selesai. Berarti hasilnya adalah 1 7 per 8. Begitu. Sudah cukup jelas sampai sini. Nah, sekarang bagaimana kalau angkanya cukup besar hasil bilangan bulatnya? Ini kakak kasih contoh lain. Contohnya adalah misal 37 per 3 deh, misal ya. 37 per 3. Bagaimana diubah menjadi pecahan campuran? Tetap aturannya sama ya, kita bagi kurung, 37-nya di dalam, 3-nya di luar gitu. Mending dibagi 3 dulu ya. 3 bagi 3 hasilnya 1 kita taruh di atas 3. 1 kali 3 3, lalu dikurang sisa 0 turun 7 gitu. Lalu selanjutnya bagi lagi, 7 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 3 6 kurangi sisa 1. Tidak ada lagi angka yang turun, berarti selesai. Maka 37 per 3 kalau diubah menjadi pecahan campuran adalah 12 1 per 3 gitu ya. Itu beberapa contoh bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang bagaimana kalau kebalikannya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Pecahan ya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kebalikannya nih, kita ambil yang sudah ada dulu aja ya, supaya nanti kalian bisa mengeceknya lagi. Kita ambil yang 21 per 4. 21 per 4. Cara mengubahnya adalah, pertama ini penyebut sama bilangan bulatnya kita kalikan. Tuh ya, kita kalikan, hasilnya adalah 4 kali 2 ya, hasilnya adalah 8. 8, lalu hasil perkaliannya ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 8 ditambah 1. Jadi 9. 9 per 4 gitu. Yang ini deh ya, 3 per 2. 1 per 2 coba. Jadi 2 kali 1, 2 ditambah 1, jadi 3 per 2. Ingat tadi penyebut tidak pernah berubah. Tuh ya, hasilnya penyebut tidak pernah berubah gitu. Yang berubah adalah si angka pembilangnya. Kita ambil lagi yang lain, misalkan 17 per 8. 8 kali 1 8, 8 tambah 7 15 per 8. Tuh. Yang ini 12 1 per 3. Berarti 3 kali 12. 3 kali 12 kakak coba kerjakan dengan susun ke bawah. Jadi gini ya.
3 kali 2 6, 3 kali 1 3 tambah, oh ya udah ya, 36, lalu ditambahkan 1 jadi 37/3 gitu. Yang ini kan contoh-contohnya yang sudah ada. Saya yang lain lah. Berapa ya? Yang sederhana dulu, misalkan 4/2/5 lah, misalkan 4/2/5, ubah ke pecahan biasa, berarti 5 kali 4 5 kali ya 20 tambah 2 22/5. Itu dia. Saya nggak percaya apakah benar ini pecahan campurannya yang ini menjadi pecahan biasanya adalah 22/5. Ya sudah, kita cek aja pakai ini ya, pakai pembagian. Berarti ini 22/5 ya, 22 di sini 5 kan, 22 dibagi 5. Tahu pertanyaan yang dibalik 5 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 22, yaitu 4. 22 bagi 5 4, 4 kali 5 20, kurangi sisa 2. Tidak ada lagi angka yang turun, berarti selesai ya. Berarti 4 tuh 2/5. Itu ya. Satu lagi contohnya, misalkan yang gede kayak gini supaya kalian lebih pede nanti pada saat mengerjakan. Misalkan 15 3/4 lah. 15 3/4, berarti ini kita kalikan dulu. 15 kali 4, 4 kali 5 0, 2, 4 kali 1 4 tambah 2 6 ya, jadi 60. 60 ditambah 3, 63/4. Nah, dengan beberapa contoh tadi mengubah dari pecahan biasa campuran dan sebaliknya, kalian sudah paham, dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan dari buku secara mandiri ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.